Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah datang pada webinar tentang How to Manage a Good Startup Management. Nah, pada webinar ini mungkin sebenarnya ada 6 orang yang daftar di webinar ini, tapi yang bisa hadir cuma 2 orang, tidak apa-apa lah. Langsung saja kita saja ya. Nah, materinya tentang how to manage a good startup management atau bagaimana cara mengelola manajemen startup yang baik. Nah, pada hari ini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama tentang pengertian startup, yang kedua ciri-ciri startup, yang ketiga jenis-jenis manajemen dalam startup, yang keempat how to manage management a startup. Yang pertama pengertian startup. Apa sih startup itu? Kata startup berasal dari bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru saja dirintis. Startup sendiri jadi pengertiannya adalah sebuah perusahaan yang baru saja dibentuk dan masih pada tahap pengembangan maupun penelitian agar menemukan pasar yang tepat untuk mengembangkan produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Startup sendiri ada 6. Yang pertama, perusahaannya baru berdiri kurang dari 3 tahun, kemudian jumlah karyawannya kurang dari 20 orang, kemudian startup sendiri masih dalam tahap pengembangan, kemudian gencar mencari investor. Umumnya startup sendiri berbasis teknologi, website atau aplikasi adalah fondasi utama. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen dalam startup. Sebenarnya manajemen dalam startup itu banyak, cuman yang pokoknya yang pentingnya itu ada 3. Yang pertama manajemen SDM. Ya, manajemen SDM sendiri pada kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfokus pada pengendalian dana dan keuangan perusahaan, termasuk juga pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, terakhir adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri berfokus untuk mengenalkan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan kepada konsumen yang menjadi segmentasi pasar. Selanjutnya ada kegiatan para manajer perusahaan. Di sini ada 3 manajer, yaitu manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Untuk manajer SDM sendiri tugasnya ada 5. Yang pertama, merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja tenaga kerja atau pegawai perusahaan. Yang ketiga, memberikan kompensasi berupa upah atau gaji kepada pegawai. Yang keempat, mengintegrasikan pegawai kepada keseluruhan struktur perusahaan. Yang kelima, menjaga dan mengawasi pegawai agar tetap bekerja sesuai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada manajer keuangan, ada 4 tugasnya. Yang pertama, merencanakan pencarian dana yang akan digunakan perusahaan. Yang kedua, menetapkan keputusan keuangan yang berkaitan dengan investasi. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pembagian dividen yang diperoleh dari laba perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengontrol keuangan dengan membuat laporan perusahaan. Selanjutnya terakhir ada manajer pemasaran. Ada 5 tugasnya. Yang pertama melakukan riset pasar, yang kedua melakukan perencanaan pemasaran dengan menentukan segmentasi pasar dan metode apa yang akan digunakan. Yang ketiga melaksanakan analisis pasar. Yang keempat mempromosikan produk bisa berupa iklan, banner, reklame, brosur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengelola usaha-usaha pemasaran dengan tujuan meningkatkan permintaan produk. Nah, yang selanjutnya ada how to manage management a startup. Apa saja sih yang dikelola manajemen sebuah startup? Yang di sini ada 3. Yang pertama sumber daya manusia. Yang pertama memilih orang yang tepat. Jadi di tangan orang yang tepat, suatu perusahaan sendiri bisa terselesaikan dengan baik dan maksimal. Selain itu juga bisa membuat bisnis yang dijalani bisa bertumbuh dan berkembang, termasuk langkah awal dalam strategi manajemen sumber daya manusia, maka dapat dipilih orang yang tepat untuk melakukannya, karena mereka pun akan merekrut orang yang tepat pula untuk pos-pos yang diperlukan dalam bisnis. Bila salah memilih orang dapat berdampak negatif pada perusahaan. Yang kedua adalah membuat pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan. Dalam bisnis, meningkatkan kualitas harus dilakukan bagi orang yang berkecimpung di dalamnya. Kualitas yang ditingkatkan tidak hanya produk atau jasa, namun juga individu yang ada di dalamnya. Dan untuk meningkatkan kualitas
Bisa dilakukan dengan membuat pelatihan ataupun sertifikasi. Meningkatkan kualitas karyawan akan memberi efek positif pada kinerja mereka pada perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang baik. Tingginya angka keluar masuk karyawan dalam perusahaan startup salah satunya disebabkan lingkungan kerja yang tidak baik. Tekanannya tinggi ditambah lingkungan kerja yang buruk membuat karyawan tidak nyaman dan tidak ingin keluar secepatnya. Maka yang dapat dilakukan adalah bagaimana sih caranya membuat suasana yang kerja yang baik dan nyaman. Selanjutnya ada memberi kesempatan karyawan dalam menyampaikan ide. Melibatkan karyawan dalam menyampaikan ide akan membuat mereka merasa dihargai dalam perusahaan. Selain itu akan membuat mereka juga memiliki dan ikut andil dalam memajukan bisnis startup di tempat mereka bekerja. Terkadang ide yang menarik dapat didapatkan dari karyawan, mungkin tidak pernah dipikirkan oleh sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Hal ini akan membuat mereka merasa mendapatkan apresiasi dari kerja yang dilakukannya. Selain itu juga dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja mereka selama ini. Bila karyawan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tentu akan membuat kinerja mereka semakin bergairah dan membuat bisnis startup makin berkembang. Selanjutnya, dalam bidang manajemen keuangan. Dalam keuangan sendiri merupakan salah satu hal yang wajib dalam startup sendiri. Nah, yang pertama menyiapkan biaya produksi. Langkah pertama adalah menyiapkan daftar apa saja yang masuk ke dalam produksi. Biaya produksi sendiri adalah biaya yang digunakan untuk membuat produk, baik jasa maupun produk. Contohnya biaya bahan baku, biaya dalam perlengkapan produksi, maupun aset-aset digital pendukung seperti software profesional. Selanjutnya adalah menuliskan proyek yang akan dilakukan. Proyek ini bisa ditulis dari 5 sampai 10 tahun kemudian. Jika ingin mengetahui proyek apa saja yang akan dikerjakan, dapat membuat hipotesis mengenai gambaran biaya produksi, operasional, hingga biaya yang diperlukan untuk mewujudkan inovasi perusahaan. Selanjutnya, memproyeksikan laba rugi. Dengan adanya perhitungan laba rugi, dapat menentukan kelanjutan dari proyek yang akan dijalani. Untuk memulai menghitung laba rugi, mulai dengan menghitung modal bahan baku, biaya operasional, biaya administrasi jika ada, dan serta penjualan bersih. Selanjutnya, merencanakan strategi pemasukan dan pengeluaran. Strategi pemasukan dan pengeluaran sendiri dapat mengantisipasi skenario terburuk dalam menjalankan operasional perusahaan, seperti klien yang terlambat membayar tagihan, atau vendor yang terlambat memberikan hasil pekerjaan hingga perubahan peraturan dalam negara. Selanjutnya, mencatat arus kas. Pencatatan arus kas yang keluar masuk bermanfaat untuk mengetahui keuangan perusahaan dengan detail. Rincian ini bermanfaat ketika ingin melakukan penghematan maupun sebagai acuan rasional jika ingin menaikkan beban biaya. Selanjutnya, disiplin dalam menggunakan dana perusahaan. Kunci utama dalam manajemen keuangan adalah jangan lupa selalu disiplin saat menggunakan dana perusahaan. Pisahkan gaji dengan uang operasional perusahaan untuk menghindari ketidaksengajaan menggunakan uang perusahaan. Selain itu, patuhi rencana anggaran yang sudah dibuat agar keuangan perusahaan dapat berjalan normal. Dan yang terakhir, jangan lupa melakukan investasi. Untuk mengembangkan startup, dapat melakukan investasi di sebuah instrumen agar perusahaan mendapat pemasukan tambahan sekaligus menyimpan dana dengan aman. Sisihkan sebagian dana dan carilah investasi yang tepat bagi perusahaan dari awal perusahaan berdiri. Karena investasi yang dilakukan akan membawa keuntungan berkali-kali lipat di masa depan. Dan yang terakhir ada dalam bidang pemasaran. Dalam bidang pemasaran sendiri ada banyak yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami karakter konsumen. Tiap konsumen kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan itulah yang menjadikannya menjadi beberapa segmentase. Misalnya anak SMA yang tengah suka buku harus dibedakan dengan peluang anak yang ingin berada di genangan komik. Penggolongan ini nantinya memudahkan kita ketika supaya tahu konsumen seperti apa yang ingin disasar. Selanjutnya, membuat BMC. BMC sendiri adalah bisnis model kanvas. Jadi BMC sendiri dapat dilakukan agar mengetahui apa saja sih segmentasi pasarnya, bagaimana cost structure, bagaimana value proposition, dan sebagainya. Selanjutnya, mengetahui produk apa yang akan dipasarkan.
ada baiknya kenali dulu produk apa yang ingin dipasarkan. Sebutkan juga keunggulannya dibandingkan produk kompetitor tanpa menjelekkan produk yang lain. Kemudian mengenali kompetitor. Dalam melakukan pemasaran, sebelum memasarkan produk, lebih efektif ketahui dulu kekuatan kompetitor. Bagaimana pesaing dalam startup sejenis atau samakah segmentasi pasarnya. Keberadaan pesaing ini membuat kita mengatur kembali strategi pemasaran digital seperti meminta review konsumen dan dapat menanyakan apa sih kualitas produk kita dan mengapa konsumen memilih produk kita. Selanjutnya membuat konten marketing yang berbeda dan menarik. Alih-alih membuat konten yang padat, konten yang naratif dengan bahasa yang enak dapat digunakan dan dibaca dengan ragam testimoni lebih menarik untuk dibaca. Dapat membuat konten yang membosankan itu sangatlah tidak baik. Sesungguhnya konsumen tidak senang dan sulit menghafal spesifikasi produk jika bahasanya seperti ringkasan pelajaran di sekolah. Usahakan membuat konten yang berbeda dari biasanya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan layanan ads. Kita tahu sendiri banyak ads yang bertebaran seperti Google Ads contohnya ataupun Facebook Ads. Nah, fungsinya sendiri hampir sama, yaitu menggunakan PPC atau pay per click dengan memasarkan produknya. Karena dalam beredar sosial media ini banyak media online banyak diakses, maka dapat terbilang efektif menyapa konsumen. Tentu saja harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Biarpun begitu, cara ini yang paling diminati sesama pelaku bisnis seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Yang terakhir adalah memanfaatkan influencer marketing. Keberadaan selebgram atau tokoh yang sedang viral atau populer di media sosial dapat menjadi cara ampuh membuat konsumen semakin mengenal produk. Cara ini mungkin dikenal dengan endorsement atau bentuk kerjasama antara kalian dengan pihak populer. Dapat juga meminta ulasan atas testimoni dari para influencer terkait terhadap produk kalian di website ataupun di media sosial. Sebab kekuatan influencer sendiri mempunyai daya magis untuk meyakinkan followersnya terhadap apa yang direkomendasikannya. Menutup webinar pada pagi ini ada sebuah quotes. The very best startup ideas have three things to common. They are something the founder themselves want, that they themselves can build, and that few other realize are worth doing. Microsoft, Apple, Yahoo, Google, and Facebook all begin this way. Jadi, ide startup yang paling baik itu ada 3 macam. Mereka yakin bahwa foundernya sendiri apa yang ingin diinginkannya, apa yang direncanakan dapat dibangun, dan beberapa orang yakin bahwa perusahaan itu layak untuk dijalankan. Contohnya Microsoft, Apple, Yahoo, Google, dan Facebook. Semuanya melakukannya, semua memulainya dengan cara ini. Itu adalah quotes dari Paul Graham, co-founder of Y Combinator. Sekian webinar dari pada pagi ini tentang how to manage a good management startup. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian webinar pada pagi ini tentang how to manage a good management startup. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.